Bab 11. Tidak mungkin salah. Itu adalah ilmu pedang tanpa nama, ilmu pedang tertinggi tanpa nama dari Jian Homensha. Usia pertengahan setengah baya dari Zipao ngeri, tetapi dalam pikirannya, dia tidak bisa tidak memikirkan pedang yang baru saja dilemparkan oleh Wu Shuang. Pedang itu terlalu cepat. Meskipun pedang itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, bahkan jika pedang itu dilemparkan, itu tidak bisa mengancamnya sama sekali, tetapi dia tahu bahwa jika pedang itu hanya dilemparkan, itu pada tingkat yang sama dengan dia. Yang kuat, saya takut pedang ini tidak bisa dihindari dengan aman, dan ilmu pedang yang begitu mengerikan, dia telah melihatnya sebelumnya, itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Jian Houfu menghadapi musuh yang kuat. Banyak prajurit di Jian Houfu tidak berdaya melawan musuh yang kuat, tetapi pada akhirnya itu adalah Jian Nantian, yang saat itu adalah penguasa pavilion Jianghe. Musuh yang kuat menebas, dan pedang ini digunakan olehnya untuk membunuh musuh yang kuat, ilmu pedang yang tidak diketahui, ilmu pedang pertama dari Swordsman Palace. Dan seni pedang ini, bahkan di rumah Jian Ho, selalu menjadi legenda. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena ilmu pedang yang tidak diketahui itu terlalu dalam dan halus. Bahkan jika seni bela diri pendekar pedang telah dipelajari dengan cermat selama beberapa dekade, itu tidak dapat dipamerkan, apalagi menguasainya sepenuhnya. Selain itu, skill pedang ini juga merupakan rahasia yang tidak ditransmisikan di pavilion pedang. Hanya master pavilion pedang di masa lalu yang memenuhi syarat untuk mempelajari dan mempraktikkan teknik pedang ini, dan hanya 3 master pavilion pedang yang dapat menggunakan keterampilan pedang ini. Ayo dipajang, ke-18 pedang kelas 1 yang menyerupai Jianghe juga dapat dianggap sebagai pedang pendek yang luar biasa, bandingkan dengan pedang pendek yang legendaris, jaraknya tidak sedikit. Pria kecil ini mampu menunjukkan ilmu pedang tanpa nama. Meskipun itu hanya tipe pertama, itu masih luar biasa. Pria parubaya berjubah ungu menatap Jian Wushuang. Pria kecil ini sedang melakukan pedang pendek di pavilion pedang. Dan ilmu pedang tanpa nama ini adalah darah kehidupan Jian Houfu Jianghe. Orang-orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menyentuh ilmu pedang ini, seorang pria muda, budidaya 4 alam tahu spiritual, dan banyak pendekar pedang di pavilion pedang, dia dapat melakukan pedang legendaris, identitasnya. Tampilan setengah baya dari jubah ungu sepertinya sudah bisa diduga. Ketika dia mencapai identitas Jian Wushuang, dia tidak bisa membantu tetapi menyentakkan bibirnya, menarik, setelah pertempuran hidup dan mati berakhir. Tuan Nan, ini barang rampasan Anda. Diakon jubah hitam di medan perang hidup dan mati menyerahkan sebuah kotak kayu kepada Jian Wushuang. Kotak kayu dibuka, dan ada daftar elisir putih krem yang memancarkan wangian, termasuk yang milik Jian Wushuang sendiri. 11. Dalam pertempuran hidup dan mati antara peringkat yang sama di arena seni bela diri hidup dan mati, peluangnya adalah 1 untuk 1, tetapi peluangnya dapat ditantang, tetapi kemungkinannya adalah 1 hingga 10. Itulah sebabnya pedang Wushuang memilih tantangan tingkat tinggi. Semakin besar risikonya, semakin besar panen. Wu Shou mengambil kotak kayu itu, memeriksanya dengan hati-hati, mengangguk setelah memastikan bahwa itu benar. Dan siap untuk pergi. Tuan Nan, tolong tunggu sebentar. Diakon berjubah hitam menghentikan pedang itu tanpa tertandingi. Ada lagi? Mata Jian Wu menyipit. Xuan Sheng Wu Dou Chang adalah kekuatan yang sangat kuat di seluruh dinasti Tianzong, dan reputasinya selalu baik. Meskipun Jian Wushuang tidak khawatir bahwa hidup dan mati Wu Dou Chang akan buruk bagi dirinya sendiri karena 11-1 Pin Pei Ling dan dia masih waspada, ini seperti ini, orang dewasa saya yang bertanggung jawab di medan perang hidup dan mati hanya melihat taruhan Anda melawan setan-setan senjata itu. Dan tampaknya sangat tertarik pada Anda, jadi saya ingin bertemu dengan Anda, kata diakon jubah hitam. Oh. Jian Wushuang melihat, pada saat ini, dikelilingi oleh beberapa jubah emas diakon, seorang pria parubaya dengan jubah ungu longgar perlahan-lahan masuk. Haha, apakah Tuan Nan benar? Saya Bai Chong, Direktur Medan Perang Hidup dan Mati. Anda bisa memanggil saya Tuan Bai Chong. Suara setengah baya dari Zipao hangat, mata dan murid Wu Jianwu menyusut, dan Li Xingli berteriak, Tuan Bai Chong, posisi Direktur Medan Perang Seni Bela Diri Hidup dan Mati di Kabupaten Bashui hampir setara dengan pendekar pedang kontemporer Jian Ho House, dan bahkan lebih tinggi lagi. Dalam menghadapi keberadaan seperti itu, Jian Wushuang harus kagum, kamu turun duluan. Bai Chong melambaikan diakennya dengan jubah hitam, yang segera membungkuk dan pergi.
Tuan Nan, teknik pedang yang Anda gunakan untuk membunuh setan senjata itu seharusnya permainan pedang tanpa pedang dari Jiang He. Bai Chong memandang Jian Wushuang, dan tersenyum sambil tersenyum. Sejauh yang saya tahu, pedang tanpa pedang tidak diteruskan ke Jiang rahasia, hanya para master pavilion Jiang He di masa lalu yang memenuhi syarat untuk berlatih, dan di Jiang He saat ini, satu-satunya orang yang cenderung memahami ilmu pedang tanpa nama ini hanyalah satu orang. Hanya karena hubungan ayahnya, dia memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan ilmu pedang yang tidak diketahui. Aku bertanya-tanya apa hubungan antara Tuan Nan dan pedang itu, jantung Wu Jian meledak, dan sedikit horor muncul di matanya. Jelas, Bai Chong ini sudah menebak identitasnya, saya hanya menembak sekali, dan itu dikenali. Jian Wushuang diam-diam merasa tidak berdaya, ilmu pedang yang tidak diketahui memang diajarkan kepadanya oleh ayahnya, dan itu memang ilmu pedang yang paling kuat di Jiang He. Ilmu pedang ini telah disembunyikan begitu dalam sehingga bahkan Jian Meng tidak mengetahuinya. Dan kali ini, dia memilih untuk bertarung melawan tantangan Leapfrog dan mendapatkan jumlah yang cukup dari Pei Ling dan pada satu waktu karena dia khawatir dia muncul di medan perang hidup dan mati terlalu sering dalam pertempuran, dia akan terlihat dari asal-usulnya. Tebak identitasnya tetapi jika Anda hanya menantangnya sekali, peluang untuk dikenali jauh lebih kecil. Apa yang Kuan tidak pikirkan tentang dia adalah bahwa dia dipaksa untuk menunjukkan keterampilan pedang yang tidak disebutkan namanya terkuat dalam pertempuran melawan Gandemon, dan hanya ada satu orang yang tahu barang-barang itu memandang penonton. Haha, buatlah lelucon, jangan menganggapnya serius. Bai Chong melihat kengerian yang melintas di mata Wu Jian. Dan segera mendapatkan dasar hatinya, mengenai haha dan melanjutkan, Tuan Nan, lihat dirimu sepertinya itu sangat membutuhkan palindane. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Ya, Yipin Pei Ling dan memang hal yang baik untuk seni bela diri Ling Dao. Namun, meskipun ramuan ini efektif, butuh terlalu banyak waktu untuk menyerap. Meskipun Anda sekarang memiliki 11 Yipin Pei Ling dan di tangan Anda, tapi Anda ingin menyerap semua 11 pin 1 Ling dan, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Bai Chong Dao, itu saja. Jian Wushuang Ming masih mengangguk, tetapi dia tidak berpikir begitu. Memang benar bahwa bagi orang lain, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menyerap semua 11 efek 1 pin palindan. Tetapi ia berbeda, dia adalah kebalikan dari berlatih Datian Zhaohua, dengan keajaiban kimia Datian, ia dapat dengan cepat menyerap efek obat pin-pin, dan ia bahkan tidak perlu 1 bulan untuk menyerap semua 11 pin-pin, terlalu memakan waktu untuk menyerap Ping Ling dan. Jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, hanya mengandalkan Ping Ling dan tidak terlalu realistis, kata Bai Chong, aku ingin tahu apa yang ingin dikatakan Tuan Bai Chong? Jian Wushuang bertanya dengan cemberut. Bai Chong tersenyum, diikuti dan memandang, Tuan Nan, apakah Anda pernah mendengar tentang roh bawaan? Bab 12, cairan roh bawaan, Wu Jian Wushuang Yi, tentu saja. Dia telah mendengar bahwa itu dibentuk oleh transformasi langit dan bumi, dan mengandung kekuatan spiritual yang sangat murni, yang memiliki efek lebih besar pada prajurit daripada Pei Ling dan. Namun, kelahiran cairan roh bawaan membutuhkan kondisi yang sangat keras, sehingga nilainya luar biasa. Kedua, bahkan jika prajurit pada tingkat spiritual tahu perlu mengandalkan cairan spiritual bawaan untuk mengolah, jumlah cairan spiritual bawaan yang dibutuhkan sangat besar. Jadi apalagi di rumah Jianho, bahkan di seluruh dinasti Tianzong. Ia memenuhi syarat tidak banyak prajurit menggunakan cairan spiritual yang berlebihan untuk membantu dalam kultivasi. Ada juga beberapa roh bawaan di rumah Jianho, tetapi jumlahnya terlalu kecil dan terlalu sedikit, dan bantuan untuk para prajurit sangat minim. Aku tahu tempat di mana ada kolam air yang seluruhnya terdiri dari cairan spiritual bawaan. Aku ingin tahu apakah kamu berani untuk tertarik. Bai Chong Xiao menangis, kolam air. Pedang Wushuang melihat, jika jumlah cairan roh bawaan terlalu kecil, itu tidak akan banyak berpengaruh pada pelatihan prajurit, tetapi jika ada sejumlah besar cairan roh bawaan untuk membantu dalam budidaya, itu akan sangat berbeda. Genangan air yang terbentuk oleh cairan spiritual bawaan. Berapa banyak roh bawaan yang Anda miliki? Kolam air ada di dalam sebuah gua di ngarai utara Gunung Jiulan, 30 mil jauhnya dari Kursi County. Tetapi gua itu ditempati oleh binatang singa darah yang mencapai puncak langkah ke-6 sangat awal. Anda ingin memasuki gua? Aku takut kita harus mencari cara untuk meratakan singa dan binatang buas itu.
Bai Chong tersenyum, 9 gunung serigala. Ngarai Utara. Jian Wushuang diam-diam ingat, dan segera mengucapkan terima kasih, Tuan Bai Chong. Sama-sama, pergi. Bai Chong melambai, Wu Jianshou menatap Bai Chong dalam-dalam dan kemudian berbalik untuk pergi. Setelah Wu Jianshou pergi, seorang diakon dengan jubah emas di belakang Bai Chong tidak bisa membantu tetapi berkata, Supervisor, itu adalah genangan air yang seluruhnya dibentuk oleh cairan spiritual bawaan. Begitu banyak cairan spiritual bawaan yang sangat berharga, kolam air yang dibentuk oleh cairan spiritual bawaan sebenarnya bukan cairan spiritual bawaan, tetapi buah spiritual di bawah kolam air. Karena keberadaan buah spiritual itulah cairan spiritual bawaan dapat dibiarkan. Bai Chong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu pergi dan katakan pada orang-orang yang pergi ke kolam air untuk hanya mengambil buah roh di bawah kolam air dan membawanya kembali. Dan mereka tidak perlu repot dengan cairan spiritual bawaan. Adapun binatang singa darah, tidak masalah. Ya. Diakon Jin Pao mengangguk. Di medan kehidupan dan kematian, sutradara tidak bisa mengatakan apa-apa selain kata-katanya. Tidak ada yang berani melanggar kata-katanya, ngomong-ngomong, lebih dari sebulan, ini seharusnya menjadi pertarungan tahunan Jian Houfu di rumah Jian Ho? Bai Chong bertanya lagi, ya. Diakon Jin Pao dengan cepat dan penuh hormat menjawab, rumah Jian Ho telah mengirimi Anda undangan, bukan hanya itu, tetapi juga generasi baru dari para ahli pavilion pedang akan secara resmi mengambil alih dalam pertempuran ini. Adapun para master pavilion pedang yang baru adalah jenius paling berbakat, Jian Meng dari generasi muda Jian Houfu. Jika dia berusia kurang dari 16 tahun ini, dia telah menjadi pria yang hebat. Selain itu, Jian Meng adalah putri dari tetua Jian Lan dari Sui Utang. Oh. Bai Chong mengangkat alisnya. Haha, sepertinya pertarungan pedang tahun ini akan sangat menarik, bahkan aku menantikannya, putra Jian Nantian, aku ingin melihat apakah dia bisa mengejutkanku seperti ayahnya saat itu, Dalam perjalanan kembali ke Jian Homenshan, Jian Wushuang terus berpikir, apa nilai yang luar biasa adalah kolam air yang seluruhnya dibentuk oleh cairan spiritual bawaan, dan bahkan memberitahu saya berita itu? Itu karena ayahnya. Jian Wushuang tahu di dalam, dia telah mendengar ayahnya mengatakan bahwa dia pada dasarnya sombong dan memiliki beberapa teman sejati, dan Bai Chong adalah salah satunya, Bian Chong adalah teman ayahnya, dan jelas bahwa Bai Chong baru mengenalinya lagi, jadi dia akan memberitahunya tentang hal itu, apakah itu karena hubungan ayahku atau tidak. Singkatnya, aku telah menuliskan hubungan ini, kata Jian Wushuang diam-diam, sebuah kolam air yang seluruhnya terbuat dari cairan spiritual bawaan. Bahkan jika orang biasa pergi berlatih di kolam air itu, mereka bisa mendapatkan manfaat besar. Apalagi saya yang mengolah kekayaan Datian, tetapi ada darah di gua tempat kolam air itu berada. Singa binatang buas, darah singa binatang dari puncak urutan ke-6, sebanding dengan puncak dari 6 bidang alam spiritual manusia. Aku bukan lawan sekarang. Jangan terburu-buru, cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Jian Wushuang mengepalkan tangannya, pavilion Jian-Jian, ruang latihan tingkat prefektur, 1 pin dari Pingling dan, efeknya luar biasa. Sebelum aku hanya menelan 1 pin, biarkan aku langsung melepaskan diri dari Shinto Triple Sky untuk mencapai Shinto Four Heaven. Sekarang, aku punya cukup 11 Pingling dan, tidak mengetahui seberapa besar kekuatan saya dapat disebutkan ketika saya telah menelan dan menyerap semua 11 pelindane 1 pin. Jian Wushuang duduk di atas futon, matanya bersinar. Mulai, tanpa ragu, Jian Wushuang membuka kotak giok dan menelan sepotong puiling dan langsung ke perut. Taktik Datian Chaohua mulai bekerja dan dengan cepat menyerap efek obat yang luar biasa. Lain kali, Jian Wushuang masih menghabiskan kesulitannya. Formula kimia Datian, kecepatan latihan jauh lebih cepat daripada metode latihan biasa, ditambah dengan kemampuan pemulihan cepat formula kimia Datian, dan bekerja sama dengan sempurna dengan ruang praktik tingkat prefektur. Kecepatan latihan lebih cepat. Pada saat yang sama, Jian Wushuang telah melahap banyak karya spiritual yang telah terpesona oleh banyak praktisi spiritual. Semua ini menambah kecepatan latihan Jian Wushuang ke tingkat yang sangat menakjubkan berkedip, lebih dari setengah. Bulan kemudian, pada saat ini jauh dari pertempuran urutan pedang tahun itu, hanya saja 1 bulan, hujan di malam hari, Jian Wushuang, yang masih tinggal di ruang pelatihan di lantai dasar
Akhirnya benar-benar menyerap jejak obat terakhir yang tersisa di tubuhnya, dan kemudian dia perlahan membuka matanya. Di tubuhnya, gelombang kekuatan spiritual melonjak. Dengan cengkeraman tangannya yang tiba-tiba, kekuatan ledakan meledak tiba-tiba, seolah dia bisa langsung mencubit udara. Mata Jian Jianwu juga memancarkan cahaya yang kuat, Shinto Sixth Heaven. Dan mereka hampir mendekati puncak Heaven Sixth. Qi Jian Wushuang kagum. Setelah lebih dari setengah bulan penebusan dosa, dia menyerap semua 11 poin setia di tangannya. Untuk mengetahui betapa menakjubkan khasiat produk Pingling dan, biasanya diperlukan setidaknya 1 bulan bagi seorang seniman bela diri biasa untuk sepenuhnya menyerap satu. Dan ia juga bergantung pada keajaiban Dewa Keberuntungan untuk mencapai waktu yang singkat. Di dalam, serap 11 secara langsung, akibatnya, kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Dari surga keempat Shinto yang baru saja menerobos, tiba-tiba mencapai surga keenam Shinto, dan juga dekat dengan puncak surga keenam Shinto, kecepatan luar biasa. Jika Anda mengatakan ini, Anda pasti bisa menakuti banyak orang. Anda tahu, sebulan yang lalu, dia masih dikenal tidak dapat mengumpulkan limbah spiritual. Jiang Menger, jangan khawatir, masih ada 1 bulan lagi. Pada saat itu, aku akan memberimu kejutan besar. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, matanya berkedip dengan keyakinan yang kuat. Bab 13, begitu Jian Shuang keluar dari ruang latihan, dia melihat bahwa Hong Lao sedang menunggu di luar ruang latihan. Segera setelah Hong Lao melihat Jian Wushuang, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, karena Jian Wushuang pada saat ini tampaknya telah berubah jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Perubahan ini adalah perubahan kekuatan, meskipun Jian Wushuang tidak mengambil inisiatif untuk mengeluarkan napas spiritual, ia tidak tahu latihan spesifik Jian Wushuang, tetapi Mr. Hong tahu bahwa selama periode latihan di ruang pelatihan ini, Jian Wushuang pasti telah membuat kemajuan besar. Tampaknya tuan muda ini seharusnya mendapatkan banyak keuntungan akhir-akhir ini. Hong Lao tersenyum, ini sedikit keuntungan. Jian Wushuang mengangguk dan bertanya, Hong tua, apakah ada yang salah? Begini, jawab Tuan Hong, menara sidang dibuka kembali hari ini. Jika Tuan Kabinet ingin ikut serta dalam pertempuran, ia harus mencari waktu untuk mencobanya. Menara percobaan, hati Wujian bergerak. Menara percobaan adalah tempat uji coba yang dapat digunakan sebagai ujian seni bela diri, dibagi menjadi 7 lantai, 1 lantai lebih sulit dari yang lain. Pada hari kerja, menara percobaan ditutup, hanya pada akhir setiap tahun. Menara uji coba ini hanya akan dibuka 1 bulan sebelum dimulainya pertempuran, yang dapat dianggap sebagai pertempuran praseleksi untuk pertempuran. Bagaimanapun, pertempuran tahunan Jian Houfu adalah acara terbesar di Jian Houfu, dan dalam setiap pertempuran, Jian Houfu mengundang beberapa orang kuat di Kabupaten Bashui untuk berpartisipasi. Di depan yang kuat, para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran perintah pendekar pedang tidak dapat secara alami berkinerja buruk. Jadi ketika berpartisipasi dalam pertempuran, mereka harus terlebih dahulu melewati tingkat menara percobaan. Untuk menara uji coba 7 lantai, hanya 5 tingkat murid pertama yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ini adalah persyaratan minimum, dan Jian Wushuang ingin berpartisipasi dalam pertempuran, dan juga harus pergi ke menara uji coba. Aku akan pergi ke Jiulangshan segera. Aku khawatir aku akan menghabiskan di sana di bulan depan. Menara persidangan ini, sekarang aku bisa menerobos, aku akan menerobos secara langsung, pertama mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Pedang Wushuang diam-diam berpikir, membuat menara percobaan tidak terlalu sulit baginya. Setelah memutuskan, Jian Wushuang langsung pergi ke menara percobaan, menara persidangan. Yang berdiri di tengah halaman besar Jian Homensha, adalah menara besar dengan ketinggian puluhan kaki. Pada saat ini, sejumlah besar murid telah berkumpul di sana. Lihat, spar ke-6 sudah menyala. Brother Jianlin telah menembus lantai 6. Saudara Jianlin, hebat, apa yang kamu tahu? Saudara Jianlin telah menembus alam ke-6 dari jalan roh dahulu, dan sekarang itu adalah puncak alam ke-6. Dengan latihan spiritualnya, apalagi lantai 6, bahkan lantai 6, bahkan yang pertama lantai ke-7 bukan apa-apa baginya. Lihat, tiang ke-7 ada di, sejumlah besar murid Houfu hanya menatap 7 suku cadang yang berdiri di depan menara. 7 suku cadang ini mewakili 7 lantai menara percobaan. Setiap murid yang berlari melalui menara percobaan melewati lantai pertama.
Spar ini akan menyala satu, dan ketujuh spar menyala, yang berarti bahwa 7 lantai menara percobaan telah dilintasi. Saat ini, orang yang berlari melalui menara uji coba adalah Jianlin, yang telah mencapai puncak tingkat ke-6 jalan roh, dan ia telah melewati semua 7 lantai menara uji coba. Setelah beberapa saat, gerbang menara terbuka lagi. Dan sudut Jianlin disingi keluar perlahan-lahan dengan senyum percaya diri, menyadari mata iri para murid di sekitarnya, Jianlin bahkan lebih bangga. Jianlin menerobos lantai 7 dan mendapat tempat dalam pertempuran untuk perintah pendekar pedang. Seorang penatua bela diri berdarah di depan gerbang menara dengan cepat menuliskan nama Jianlin di atas kertas, kemudian melihat sekeliling. Selanjutnya, banyak murid di sekitar saya yang sedikit pemalu, tidak ada cara. Menara percobaan tidak mudah ditembus. Jika Anda ingin menembus lantai 5, Anda harus memiliki kekuatan spiritual dari 5 kali alam spiritualitas. Untuk berpartisipasi dalam pertempuran, Anda harus berusia 10 tahun. Di bawah 6, di Jianhomenshan, tidak ada banyak murid yang dapat memenuhi kedua kondisi ini pada saat yang sama, dan masih ada begitu banyak orang yang mengawasi. Jika mereka bergegas dan berlari keluar dari lantai 5, itu sangat memalukan. Ayo kita coba, mendengkur terdengar, diikuti oleh sosok muda dengan pedang, sejumlah besar murid di sekitarnya memandang orang yang datang, tetapi setelah melihat wajah orang itu dengan jelas, mereka semua tampak terkejut. Apakah dia, pedang yang tak tertandingi, Jian Wushuang Jiange? Apakah dia hanya berbicara, ingin menerobos menara percobaan olehnya? Semua orang terlihat luar biasa. Wu Jian Wushuang adalah putra generasi sebelumnya dari Pavilion Jiange. Identitasnya tidak biasa. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pemborosan di rumah Jianho yang tidak dapat menyingkat kekuatan spiritual. Sehingga para murid di rumah Jianho hampir semua mengenalnya, saya hanya karena saya mengenal mereka, jadi sekarang mereka melihat Jian Wushuang keluar dan mengatakan bahwa mereka ingin mencoba menerobos menara persidangan, mereka akan merasa luar biasa. Wu Jianshuang muncul, apalagi murid-murid ini, bahkan yang lebih tua Sui Wutang, yang telah menulis catatan, tidak dapat membantu mengangkat kepalanya dan memandang Jian Wushuang dengan heran. Kamu ingin menembus menara pelatihan, apakah itu tidak mungkin? Pedang itu tidak memiliki ketidakpedulian dua sisia. Selama itu adalah murid Houfu, siapapun yang berusia di bawah 16 tahun dapat melakukannya. Penatua Sui Wutang mengangguk, masuk. Terima kasih banyak, kata Jian Wushuang, dan kemudian mengabaikan mata semua orang di sekitarnya, dan langsung menuju ke menara persidangan, tetapi ketika Jian Wushuang baru saja menginjak tangga di depan gedung, sebuah suara yang jelas datang dari samping, Jian Wushuang, beraninya kamu datang untuk mencoba menara. Ini benar-benar di luar kendali Anda. Jian Wushuang menginjak kakinya, melirik pedang Lin yang menatapnya dengan jijik. Mata Jian Wushuang sedikit dingin, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia terus berjalan menuju menara persidangan, yang segera menjadi lebih buruk dari menara. Ketika saya melihat adegan ini, mulut Jianlin sedikit terangkat, sesuatu seperti sampah sangat dingin dan sombong. Tunggu, saya akan melihat bagaimana Anda kehilangan muka nanti. Saudara Jianlin, Anda mengatakan bahwa pedang ini tidak ada bandingannya, dapatkah ia menerobos lantai 5? Seorang murid Sui Wutang di sebelahnya bertanya, bergantung padanya. Jian Linxian tertawa, melintasi lantai 5 biasanya membutuhkan penanaman 5 kali lipat spiritual, dan dia hanya mempraktekkan realitas 3 kali lipat dari spiritual Taoisme lebih dari setengah bulan lalu, lebih dari setengah bulan kemudian, jika dia tetap mati. Dia akan dapat menerobos untuk mencapai jalan roh 4 kali lipat. Surga 4 kali lipat spiritual, bahkan jika dia adalah putra generasi sebelumnya dari ahli pavilion pedang, keterampilan pedang itu luar biasa. Tetapi ingin menembus lantai 5, itu sama saja dengan bermimpi. Orang-orang di sekitar saya juga setuju, 30 bulan yang lalu, ranah rangkap 3 Lingdao hanya kuat. Seberapa kuat sekarang, penangguhan hanyalah tingkat 4 kali lipat dari jalur spiritual. Ingin menembus lantai 5 menara percobaan? Benar-benar lelucon, lelaki pengemis. Jianlin mencibir. Dan hatinya penuh harapan. Tentu saja. Apa yang dia harapkan adalah bahwa Jian Wushuang akan berada di depan semua orang, betapa memalukannya. Bab 14, Menara Percobaan, lantai pertama. Wu Jian Wushuang memandangi 3 sosok tinggi di depan dirinya. 3 sosok tinggi ini adalah satu-satunya figur manusia di menara persidangan, dan dia juga lawan yang harus dia hadapi.
Berolahraga menara adalah untuk menguji praktik seni bela diri dan seni bela diri. Secara umum, selama latihan spiritual adalah untuk mencapai tingkat ke-6, Anda dapat dengan mudah menerobos semua 7 lantai, dan beberapa seni bela diri sangat tinggi di tingkat ke-5. Juga dimungkinkan saya menerobos lantai 7. Tetapi saya lebih ingin tahu. Dengan keterampilan pedang saya dan tidak ada kekuatan spiritual, berapa banyak lapisan yang bisa saya lewati? Pikir Jian Wushuang diam-diam, mulai, begitu suara itu jatuh, pedang di tangan tanpa pedang bergerak, wow seketika, gelombang pedang meledak, pedang seperti ombak. Pedang prajurit penuh dengan fanatisme, pedang itu seperti ombak, tetapi itu adalah trik yang mengerikan di antara ilmu pedang kelas 1 dan 1000 ilmu pedang air. Trik ini dalam permainan penuh di tangannya, dalam sapuan singkat, pandangan meresap Jianying, 3 boneka humanoid juga membalas pada pertama kalinya, namun, itu hanya lapisan pertama boneka, dan jarak antara pedang dan pemain pedang itu terlalu besar. Mengandalkan keganasan ilmu pedang, mereka masih dengan mudah mengalahkan 3 sosok manusia. Lantai pertama, lulus, di luar menara pelatihan, tiang yang menyala melalui lantai pertama menyala, dan para murid di sekitarnya tidak terkejut, ini hanya lantai pertama. Dengan penanaman 3 ranah jalur spiritual, seharusnya tidak ada masalah melintasi lantai 3. Ada harapan untuk melintasi lantai 4, tapi gila ingin melintasi lantai 5. Jianlin itu masih meremehkan, tidak lama setelah spar pertama menyala, spar kedua menyala dengan cepat. Diikuti oleh spar ketiga. Ketiga spar ini menyala dengan cepat. Ini berarti bahwa Jian Wushuang tidak tinggal terlalu lama dalam 3 lapisan pertama, dan mereka dengan mudah mengalahkan tokoh-tokoh manusia, tetapi pada lapisan keempat, perdebatan keempat, tetapi butuh waktu lama, tepat sebelum menyala, di lantai 4, dia bertahan begitu lama. Jelas, dia menghadapi pertempuran panjang melawan sosok humanoid di lantai 4. Sedangkan untuk lapisan kelima, sosok manusia itu jauh lebih kuat dari lapisan keempat. Dia tidak punya harapan sama sekali, lantai 4 sudah batasnya, aku tahu, bagaimana bisa sampah seperti dia menembus 5 lantai pertama menara percobaan. Banyak murid di sekitarnya tertawa, dan mereka semua berpikir bahwa lantai 4 sudah menjadi batas Jian Wushuang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tinggal di lantai 4 selama itu. Pedang Jian Na dicibir lagi, dan dia mulai menunggu Jian Wushuang keluar dari menara percobaan untuk melihat leluconnya. Tetapi di lantai 5 menara percobaan, pedang tidak memiliki warna 2 sisi. Setiap tingkat humanoids ini telah sangat meningkat, dan aku telah dengan mudah melampaui 3 tingkat pertama dengan ilmu pedang. Aku bisa bertarung di tingkat keempat untuk waktu yang lama sebelum aku bisa mengalahkan mereka. Dan di tingkat kelima, aku ingin cahaya tidak mungkin untuk dikalahkan dengan ilmu pedang. Dalam hal ini, mari kita gunakan kekuatan spiritual. Mulut Jian Wushuang berkibar, dan dia segera meledak mengikuti kekuatan spiritual. Jika para murid di luar menara persidangan tahu bahwa Jian Wushuang menembus 4 lantai pertama berdasarkan ilmu pedang saja, saya khawatir itu akan mengejutkan. Anda harus tahu bahwa lantai 4 menara persidangan pada umumnya adalah seorang pejuang di ranah spiritual 4 kali lipat. Hanya pada saat itulah dia dapat menerobos. Dia hanya menggunakan ilmu pedang dan tidak menggunakan jejak kekuatan spiritual. Artinya, pendekar pedang. Bahkan jika hanya oleh ahli pedang, memenuhi syarat untuk bertarung melawan para pejuang di dunia 4 kali lipat, ini luar biasa. Shinto Sixth Heaven, ketika kekuatan spiritual yang mendekati puncak Sixth Heaven meletus, Jian Wushuang akan menghadapi sosok manusia ini lagi, dan itu akan terlalu banyak. Para murid di luar menara, termasuk Jianlin, sedang menunggu untuk melihat pedang bermain Wushou jelek. Tetapi pada saat ini, bersenandung, di depan pintu menara, tiang kelima. Cerah, adegan ini membuat para murid ini tiba-tiba terpana. Spar kelima menyala, yang berarti bahwa Jian Wushuang berhasil menembus lantai 5, bagaimana itu mungkin? Ini tidak mungkin. Dia hanya tinggal di lantai 4 begitu lama. Yang berarti dia telah berjuang untuk melewati lantai 4. Bagaimana dia bisa melintasi lantai 5? Melintasi lantai 5? Apakah ini tidak berarti bahwa latihan spiritual dari limbah ini telah mencapai alam roh 5 kali lipat? Setiap orang memiliki ekspresi yang luar biasa, dan Jianlin bahkan lebih terbuka tanpa tahu harus berkata apa, namun, keterkejutan mereka baru saja dimulai. Suara berdengung lagi, dan spar ke-6 juga menyala, lantai 6. Murid-murid ini bernafas untuk 1,
Tapi setelah spar ke-6 menyala, itu kurang dari teh, dan spar terakhir menyala seketika, 7 tiang. Semuanya menyala, yang berarti bahwa menara uji coba 7 lantai, pedang semuanya telah lewat. Diam, seluruh menara percobaan sangat mematikan. Semua orang yang hadir memandangi 7 batu yang menyala pada saat yang sama. Kejutan batin telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lantai ke-7, dia benar-benar menerobos lantai ke-7. Kepala Jian Lin menjadi roti. Perlu dicatat bahwa sebelum Jian Wushuang pergi ke menara persidangan, ia bersumpah bahwa kematian Jian Wushuang juga akan mengarah pada penanaman 4 bidang spiritualitas. 5 lantai, bisakah itu realistis? Lantai 5, Qi Jian Wushuang tidak hanya berhasil menembus lantai 5. Tetapi juga berhasil menembus lantai 6 dan 7. Ia melewati seluruh menara persidangan dan semuanya, pencapaian ini telah menyusulnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wu Jianlin menggelengkan kepalanya dengan panik, dan tidak percaya bahwa itu semua benar. Tiba-tiba, ketika semua orang kaget, sosok Jian Wushuang muncul di depan menara persidangan. Hah! Untuk sementara, mata semua orang menoleh ke arahnya, membuatnya segera menjadi fokus lapangan, bahkan penatua bela diri Darah Yang telah menulis dan merekam, pada saat ini juga menatap Jian Wushuang dengan sentuhan ngeri. Haruskah aku bisa berpartisipasi dalam pertempuran Jian Houling sebulan kemudian? Jian Wushuang melirik si penatua. Segera setelah penatua itu kembali, dia segera kembali ke kepalanya, mengangguk, dan berkata, pedang itu tidak ada bandingannya. Dia menyeberangi lantai ke-7 dan memenangkan tempat dalam pertempuran untuk perintah pedang. Jian Wushuang mengangguk puas. Tetapi di sekitarnya, dia sudah mengecam panci. Lantai ke-7, bagaimana mungkin? Pedang ini tak tertandingi. Bagaimana kamu bisa menembus lantai ke-7? Melintasi lantai 7 umumnya membutuhkan penanaman alam berunsur 6 dari Taoisme spiritual, dan pedang ini tak tertandingi. Seharusnya tidak memadatkan kekuatan spiritual sebulan yang lalu, kan? Tidak mungkin kekuatan spiritualnya menjadi begitu kuat. Itu pasti keahlian pedangnya, ya, itu pasti karena keahlian pedangnya. Dalam sebulan, tidak ada jejak kekuatan spiritual yang memasuki spiritual ke-6. Situasinya, saya tidak percaya. Banyak murid membicarakannya, pedang yang tak tertandingi. Dia datang dari depan dengan suara dingin, dan sesosok sudah menghalangi depan Jian Wushuang. Itu adalah Jian Lin, tetapi Jian Lin saat ini memiliki wajah yang bengkok. Bab 15, Qi Jianlin menatap Jian Wushuang dengan dingin, sementara yang terakhir tampak acuh tak acuh dan menatapnya. Jian Wushuang, sepertinya aku selalu memandang rendah dirimu. Aku tidak berharap kamu menyembunyikan begitu dalam. Semua orang berpikir kamu membuang-buang kekuatan spiritual. Tapi sepertinya kamu harus memiliki kekuatan spiritual sejak lama. Kekuatan dan kultivasi tidak buruk, tetapi Anda telah bersembunyi dan tidak mau diekspos. Suara Jian Lin sedingin pisau, lebih dari setengah bulan yang lalu, kultivasi 3 bidang jalan spiritual yang Anda tunjukkan di depan saya juga apakah Anda berpose? Berpura-pura? Pikir saya memiliki kekuatan tersembunyi selama 4 tahun terakhir? Jian Wushuang mencibir, tetapi tidak menjawab. Sisi baiknya, Jian Lin ini dan para murid di sekitarnya berpikir apapun yang mereka suka. Tidak peduli apa yang orang-orang pikir, dia menyembunyikan kekuatannya atau apapun. Dia tidak peduli sama sekali. Di Jian Homenshan, dia benar-benar peduli tentang itu, hanya satu orang. Itu adalah Jian Meng. Ketidakpedulian Wu Jian dan bahkan mengabaikan membuat kemarahan Jian Lin lebih makmur. Pedang yang tak tertandingi. Aku telah menembus lantai 7 menara percobaan sebelumnya, dan sekarang kamu juga telah menembus lantai 7. Bagaimana? Apakah kamu memiliki keberanian untuk melawanku secara langsung? Jian Lin langsung berkata, berkelahi denganmu? Jian Wushuang mengerutkan kening, menatap Jian Lin. Kenapa, berani kamu? Mulut Jian Lin sedikit miring, dengan sedikit jijik. Jian Lin, aku penasaran. Ada begitu banyak murid di rumah Jian Ho. Mengapa kamu terus membidikku? Jika kamu cemburu padaku karena hubungan Jian Meng. Sekarang aku tidak ada hubungannya dengan Jian Meng. Lalu, Anda masih harus datang ke masalah saya. Apakah pikiran Anda begitu sempit? Jian Wushuang tersenyum, dia menebak dengan benar, Jian Lin berpikiran sempit dan cemburu. Sebelumnya, Jian Wushuang tinggal bersama Jian Menger setiap hari, yang membuat kebencian Jian Lin terhadap Jian Wushuang mencapai yang ekstrim. Meskipun Jian Wushuang dan Jian Menger sekarang memiliki kekuatan yang sama, kebencian ini, tapi tetap tidak ada apa-apa.
Pengurangan, tidak ada lagi omong kosong, aku akan bertanya padamu, berani kamu melawan aku? Jian Lin menatap Jian Wushuang. Jian Wenyan mengatakan bahwa mulut Jian Wushuang sedikit terbalik. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya lagi, dan ada kilatan keganasan di matanya. Oke, aku berjanji, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Seluruh area di sekitar menara percobaan segera menjadi keributan. Tempur. Dia bertempur, dia berani bertarung, lagi pula. Tidak ada yang berani, dia juga berhasil menembus lantai 7 menara percobaan, dan kekuatan spiritual mungkin telah mencapai 6 kali lipat. Lihat itu, keduanya menembus lantai 7 menara percobaan. Di antara mereka, saudara dari keluarga Pedang Lin telah lama menjadi puncak kerajaan ke-6, dan pedang ini tak tertandingi. Jelas bahwa dia selalu menyembunyikan kekuatan spiritualnya sebelumnya. Pertempuran antara mereka berdua harusnya sangat menarik. Banyak murid di sekitar Anda yang menantikannya, ini sedikit nyali. Jian Lin tersenyum, tetapi tidak menaruh Jian Wushuang sama sekali dalam hatinya. Bagaimana dengan menerobos lantai 7 menara pelatihan? Perlu dicatat bahwa setiap murid yang telah mencapai tingkat kekuatan spiritual ke-6 dapat dengan mudah melintasi lantai ke-7, tetapi ia mencapai tingkat ke-6 sejak lama. Puncak, ambillah, Jian Lin membanting sebuah banting. Kakinya menendang, dan celah muncul di lantai. Kekuatan spiritual yang agung meledak seperti banjir. Aku melihat tangan kanannya di bawah selubung kekuatan spiritual. Ledakan meledak, dan segera angin kencang muncul di sekitar. Puncak alam 6 kali lipat Qiu Lingdao langsung meletus. Banyak murid yang hadir di tempat itu dengan mata terbelalak, dan bahkan jika pukulan itu tidak datang pada mereka, mereka masih bisa merasakan tekanan besar. Di hadapan wabah skala penuh Jian Lin, mata Jian Wu masih sangat dingin. Dengan seringai di sudut mulutnya, spiritualnya juga perlahan-lahan naik. 6 alam, ini benar-benar Liu Lijing. Ketika pedang kekuatan spiritual Wu Jian meletus, banyak murid di sekitarnya segera memahami kultivasi yang sebenarnya, tapi itu juga ranah 6 kali lipat, dan ada celah. Pergi, kemarahan berdering, seperti guntur, dan Jian Wushuang adalah pukulan dengan semua kekuatannya. Haha, bodoh untuk memukulku bahkan tanpa pedang. Jian Lin tidak bisa menahan tawa, perlu dicatat bahwa ia adalah puncak tertinggi dari alam berunsur 6 dari Lingdao, dan pedang itu tak tertandingi. Melihat bahwa nafas jelas kurang dari puncak alam berunsur 6, dalam keadaan seperti itu, jelas bahwa ia dalam keunggulan absolut. Hah, kedua tinju yang diselimuti oleh kekuatan spiritual akhirnya bertabrakan. Dan dua kekuatan mengerikan yang disembunyikan kemudian meledak secara instan. Apa? Ketika Jian benar-benar bertabrakan dengan tinju Jian Wushuang, wajah Jian Lin berubah, karena dia merasakan kekuatan yang menghangatkan hati dari tinju Jian Wushuang. Kekuatan itu jelas jauh lebih kuat darinya, bagaimana mungkin? Dia belum mencapai puncak alam Liu Song. Jian Lin menggeram di dalam, dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat kesakitan berikutnya datang, Jian Lin segera mendengus, darah segera mengalir dari sudut mulutnya, dan sosoknya meledak berturut-turut, lolos 10 langkah berturut-turut. Setiap langkah kuat dan kuat, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Dan pedang tak tertandingi, tetapi tidak pernah mundur. Hancurkan, pada kekuasaan benar-benar hancur. Ini, banyak murid di sekitarnya tertegun, tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan kedua pria itu akan berakhir seperti ini. Seorang pria yang jelas tidak mencapai puncak Li Weijing, tetapi menghancurkan puncak Li Weijing yang asli. Mereka tidak tahu betapa hebatnya metode penciptaan surgawi dari kultivasi Jian Wushuang, seberapa kuatnya melawan langit, ledakan kekuatan spiritual. Jauh lebih kuat daripada tingkat yang sama. Meskipun ia belum mencapai puncak surga ke-6 Shinto, ia dapat meledak dari kekuatan spiritual tetapi itu jauh lebih kuat daripada puncak dari 6 alam spiritual ini, kontes kekuatan murni. Tentu saja, bahwa Jian Wushuang benar-benar menghancurkan pedang ini, aku tidak percaya itu. Ada kilatan kegilaan di mata Pedang Lin yang dipukul mundur oleh Jian Wushuang, dan dia minum dengan suara rendah, dan kemudian berlari ke arah Jian Wushuang lagi, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya. Seekor harimau melolong, dan seekor harimau raksasa yang terbentuk sepenuhnya oleh kohesi perlahan terbentuk. Setelah boneka itu terbentuk, diarahkan ke tempat Pedang Wushuang berada. Dan terbang keluar seperti kilat, ini harimau dan gunung, saya telah menggunakan seni bela diri, tetapi juga langkah paling kuat dari saudara Jian Lin, harimau raksasa itu, harimau raksasa yang sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Trik ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual,
Tetapi kekuatannya benar-benar kuat. Lihat, pedang itu tidak ada bandingannya. Pedang itu ditarik, pedang ini, pedang es menyala dan menyala. Pada saat ini, waktu tampaknya telah berhenti sepenuhnya. Di kedalaman mata orang yang tak terhitung jumlahnya, harimau raksasa yang telah dilantik dari langit pada saat ini dibagi menjadi dua, suara tubuh Jian Feng terdengar, dan percikan darah melewati bahu Jian Lin.